Oke. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sudah semangat belajar ini semua? Semangat. Oke. Baik, mau buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Oke, adik-adik, sekarang kita langsung masuk saja ke materi ya. Sekarang kita membahas tentang Oke, di sini kita akan membahas tentang menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Nah, ini ada dua materi yang Bapak akan bahas pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah toleransi. Adik-adik tahu nggak apa sih toleransi itu? Yang pertama apa? Menghargai. Yang kedua? Membiarkan. Nah, supaya adik-adik paham, toleransi ini tidak lain katanya adalah menghargai. Menghargai agama lain dengan cara kita menghargai agama lain dengan cara kita Udah gas Jubek. Nah, dengan toleransi ini kita bisa menghargai agama lain dengan cara kita menghormati agama lain. Contohnya seperti kasus seperti di kehidupan bermasyarakat. Contohnya begini. Ada teman non muslim. Misalkan kalau teman non muslim begitu kan, mereka biasa buat ibadah di rumah. Nah, kita sebagai orang-orang yang beriman, apa yang kita lakukan? Nah, kita lakukan itu adalah kita menghargai atau hormati. Nah, terlihat sepele ya, adik? Ya, Pak. Ini termasuk dalam sikap toleransi. Di Indonesia ini kan berbagai budaya, suku, agama, apalagi agama. Agama di Indonesia terbagi berapa? 6. Yang pertama Banyak. apa? Islam. Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Ini semua Satu lagi. Katolik Kufu ya? Wafa. Nah, ini semua buat kita orang-orang yang beriman. Nah, untuk itu adik-adik silakan buka Quran surat itu yang Bapak sudah kirim di grup. Adik-adik silakan buka Quran surat Yunus ayat 40. Silakan. Mau Bapak yang baca atau kalian yang membaca? Oke. Semua sudah buka? Oke, Bapak baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Nah, yang artinya dan di antara mereka ada orang yang beriman kepadanya Al-Qur'an, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, maksud dalam ayat ini adik-adik, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an, surat Al-Kafirun yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin.
konteks dalam ayat ini adik-adik, kita sebagai orang-orang yang beriman, insyaallah ya kita semua ini. Kita sebagai orang-orang yang beriman menghargai saudara-saudara kita. Biar bagaimanakah itu juga termasuk saudara kita, tapi tidak masuk dalam konteks saudara seiman. Cuma saudara sebangsa setanah air. Dan itu perlu kita hargai toleransi ini. Nah, yang kedua, kita masuk ke dalam ini. Materi memelihara kehidupan manusia. Kehidupan manusia. Adik-adik tahu nggak sih apa sih memelihara kehidupan manusia ini? Ada yang tahu nggak? Tidak. Ada yang tahu nggak? Semangat ini. Oke, Bapak jelaskan sedikit ya. Memelihara kehidupan manusia ini adalah menghargai pendapat orang lain. Contohnya, bila kita presentasi, ya, ini contoh presentasi. Terus nama kamu siapa? Marlina. Kamu siapa? Yato. Nah, Marlina membuat pendapatnya. Nah, terus Sugiarto komen, oh pendapatnya dia salah, oh begini, oh tidak bisa macam seperti begitu. Karena kita manusia ini diciptakan oleh Allah, ada kekurangan, ada. Nah, untuk itu kita silakan adik-adik buka Quran surat Al-Maidah ayat 32. Silakan, itu Bapak sudah kirim dulu. Adik-adik, Bapak mau baca atau kalian mau baca? Oke, silakan yang mendengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan bumi ini, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di muka bumi. Nah, maksud konteks dalam materi ini, kita sebagai orang-orang yang beriman jangan sekali-kali kita berbuat kerusakan di muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia sudah menciptakan bumi ini dengan sebaik-baik mungkin. Kita jalani saja kehidupan ini tanpa merusak bumi ini. Nah, yang kedua, jangan sekali-kali kita sama Bapak bilang tadi ya, tidak menghargai pendapat orang lain atau kayak gini, dendam orang lain sampai membunuh. Nah, ini kan konteks ayat ini kan membahas tentang kerusakan di muka bumi dan membunuh. Adik-adik, membunuh ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu dosa zina itu bisa Allah ampuni asal dia itu benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Nah, yang kedua dosa mencuri. Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosanya ini kalau dia tobat nasuha, tapi Allah tidak akan mengampuni dosa membunuh ini. Tempatnya di mana? Kita tahu karena Allah tidak mengampuni dosanya. Tempatnya itu di neraka. Dia kekal selama-lamanya di sana bersama orang-orang yang kafir. Jadi itu. Nah, jadi kesimpulannya dari materi menguatkan peraturan-peraturan yang sudah mengatur kehidupan manusia, kita sebagai orang muslim kan diajarkan dalam agama kita saling menghargai pendapat, saling menghargai saudara-saudara yang tidak seiman dengan kita, supaya kehidupan kita ini berjalan aman, damai, sejahtera. Dan kemudian tentang memelihara kehidupan manusia, jangan sekali-kali kita
membuat kerusakan di muka bumi ini, dan jangan sekali-kali kita mensakiti hati orang lain, dan jangan pula kita menggibah, membicarakan keburukan orang lain, karena itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dosa yang sangat besar. Nah, terima kasih, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf ya adik-adik kalau Bapak masih banyak salah, karena Bapak masih banyak tahap belajar. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membacakan surat kafaratul majlis. Wahid isnani talata, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan apa yang Bapak sudah bilang bisa ada hikmah dan keberkahan selalu, dan selalu kita diberikan nikmat sehat, nikmat panjang, rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma fiq la wa min thariq, Allahumma musta'an.